Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Sabina dengan NIM 2205455 dari DKVB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal saya dengan judul Analisis Desain Poster Film The Innocence 2021 dalam teori semiotika Ronald Barthes. UAS Semiotika ini dengan dosen pengampu Ibu Aditama Putri selaku dosen semiotika abstrak. Dalam mempromosikan sebuah film dibutuhkan media untuk mempromosikan. Salah satu media komunikasi visual untuk mempromosikan film adalah poster film. Tidak hanya sebagai media promosi, akan tetapi juga sebagai simbol tanda dan makna dari film tersebut. The Innocents memiliki desain poster yang sederhana tetapi memiliki makna yang tersembunyi. Film ini menceritakan sekelompok anak-anak bermain dengan kekuatan supernatural saat tidak diawasi oleh orang dewasa. Ilmu semiotika yang dituangkan oleh Ronald Barthes mempelajari tanda, penanda, dan makna dari denotatif, konotatif, dan mitos. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis desain poster film. Dalam penelitian berusaha untuk mengungkapkan alur pesan inti cerita yang ingin disampaikan dari film dalam penulisan ini, poster film dalam penulisan ini. Keywordnya adalah Ronald Barthes, semiotika, poster, dan film. Keyword di sini tersedia 4 keyword. Pendahuluan. Sebenarnya bahannya lebih panjang, tapi saya mempersingkat saja. Uh, Poster telah menjadi media publikasi yang terlibat tulisan atau tipografi gambar, fotografi, dan unsur-unsur visual yang lain. Poster adalah salah satu media komunikasi dalam bentuk visual untuk menyampaikan informasi secara efektif. Menurut Susanto, film adalah sebuah kombinasi antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara. Poster film adalah media untuk mempromosikan sebuah film dan untuk mengedukasi penonton seperti apa alur cerita film tersebut. Tidak hanya sebagai media promosi dari suatu film, namun poster film juga harus memiliki desain visual yang menarik. Poin tambahan dari desain poster yang menarik secara estetika visual adalah dapat memikat daya tarik penonton lebih banyak secara potensial. Potensial. Dalam penelitian ini menggunakan teori Barthes dalam menganalisis desain poster saling berkesinambungan. Karena banyak poster film membutuhkan tanda dan makna. Tidak hanya penanda Schneider dan petanda Schneider ilmu semiotika yang dikemukakan oleh Barthes, tapi juga Barthes mengemukakan yaitu makna denotatif, konotatif, dan mitos, juga ilmu semiotika yang beliau dikemukakan. Metode pada penulisan ini saya menggunakan metode kualitatif yang menggunakan paparan teori semiotika dari Ronald Barthes. Sugiono mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah eksperimen di mana peneliti sebagai instrumen teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Pemaparan metode penelitian ini dengan mengambil sampel penelitian dari penelitian sebelumnya. Tujuan mengambil sampel penelitian ini untuk menghasilkan observasi dan penelitian yang memiliki hasil pengamatan penelitian yang objektif dan proses pencandaraan secara sistematis serempak mereduksi, mengklarifikasi, mengklarifikasi, mengklarifikasi mengklarifikasi, mendeskripsikan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan semua informasi dari penelitian
sebelumnya secara selektif. Tidak hanya menggunakan data primer saja dalam proses penelitian ini, tapi juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari pendekatan tokoh semiotika, yaitu Ronald Barthes. Dalam ilmu semiotika, Barthes menggunakan tanda-tanda dan makna, denotasi, konotasi, dan serta mitos. Hasil dan pembahasan. Eh, saya mengambil eh, desain poster dari film The Innocents. Eh, Film ini berasal dari Norwegia yang dirilis pada Agustus 2021. Film film ini menceritakan Ida dan keluarganya pindah ke komplek gedung apartemen baru pada liburan musim panas. Dan dia bergabung oleh sekelompok anak-anak yang memiliki kekuatan misterius. Kekuatan misterius dan supernatural. Mereka melakukan kekuatan supernatural ini saat tidak diawasi oleh orang dewasa dan tidak dilihat oleh orang dewasa. Ini adalah gambar Ida, tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam desain poster film tersebut. Desain ini berjenis eh, desain fotografi poster ya, yang diambil dari scenes awal pertama film The Innocents. Bisa dilihat sebelah kanan adalah scenes awal, dan scenes ini diambil dan dijadikan sebagai eh, objek utama dalam desain poster film The Innocents. Jenis tanda ikon, makna denotasi, Ida sedang tidur di kursi ayunan sambil menatap ke atas ke tanah terlihat seperti melayang. Makna konotatif, Ida yang sedang bermain ayunan dengan posisi terlentang. Ida ingin melihat tanah taman, namun juga ingin melihat langit. Jadi dalam poster, karena terbalik, jadi Ida seolah-olah melihat tanah. Padahal dalam scene film, Ida melihat namun berada di ambang kanan dan ketakutan. Mitos melayang menggambarkan perasaan yang merasa tidak terhubung dengan kekuatan supernatural. Dengan kenyataan dalam situasi yang membingungkan dan menakutkan, hal ini merujuk pada pengaruh kekuatan yang tidak dapat terlihat. Elemen sentral yang bisa mengungkapkan sebuah rahasia besar terkuak. Jadi simpelnya adalah mitos ini menjelaskan eh, tidak adanya rasa tidak terhubung oleh kekuatan supernatural, tapi mengalami suatu situasi yang bingung dan mengharapkan, dan ini merujuk ke kekuatan yang tidak dapat terlihat oleh eh, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini adalah cuaca dari latar belakang poster The Innocent sini. Di sini gradasi antara uh, cuaca yang cerah dan uh, cuaca yang gelap. Ini cuaca gelap lebih hampir mendominasikan cuaca yang cerah. Jenis tanda indeks langit, makna denotasi langit hampir gelap menutupi langit yang cerah. Awan gelap hampir mendominasi langit dan awan yang cerah. Makna konotatif, langit cerah menuju gelap, menunjukkan rasa suram, ketegangan, dan ketakutan yang akan datang. Mitos, perubahan cuaca dari cerah ke gelap menandakan suatu hal yang buruk akan terjadi. Suasana langit yang gelap meninggalkan rasa ketakutan manusia. Karena rasa ketakutan manusia itu berasal dari tidak tidak ketahuan atau rasa tidak tahu. Ini menunjukkan ketakutan yang akan terjadi di masa yang akan datang tanpa mengetahui suatu buruk apa yang akan terjadi. Suasana gelap menghadirkan ilusi buruk dan menciptakan rasa ketakutan. Singkatnya, perubahan cuaca ini membuat manusia itu takut dan uh, takut akan terjadi suatu hal yang buruk di masa yang akan datang. Jika iya, suatu buruk itu uh, akan seperti apa gitu. Dan ilusi gelap ini menciptakan rasa ketakutan tersendiri. Di sini adalah objek atau subjek tambahan uh, dalam desain poster The Innocence ini, yaitu ada komplek uh, gedung apartemen. Nah, di
komplek gedung apartemen ini ada perosotan, ada ayunan, dan ada perpohonan. Jenis tanda indeks gedung apartemen, makna denotasi bangunan apartemen, tiga gedung apartemen yang terbalik. Makna gedung apartemen sebagai tempat tinggal selain rumah. Gedung apartemen bisa menampung banyak warga dalam satu gedung. Mitos, gedung apartemen sering kali ada tra- tragedi brutal, kejam, dan supernatural, dan kejadian aneh. Dalam mitos Indonesia, tidak dalam mitos Indonesia, apartemen itu sering sekali ya mengalami kejadian yang supernatural yang sulit untuk dijelaskan dan aneh. Hal ini sangat cocok eh, dengan tema atau genre dari film tersebut yaitu supernatural. Selanjutnya adalah perosotan berwarna hijau. Jenis tanda indeks perosotan. Makna denotasi perosotan pada taman bermain komplek apartemen. Makna konotatif, perosotan berwarna hijau yang berada di komplek gedung apartemen atau kalau dalam poster dia posisi paling kiri. Mitos penggunaan warna pastel dalam lingkup ruang bermain bagi anak-anak memiliki kualitas dan menenangkan indera serta menciptakan tempat permainan yang hangat dan nyaman untuk anak-anak. Nah, walaupun uh, dalam desain poster itu bernuansa gelap, tapi uh, hadir tambahan elemen uh, perosotan ayunan itu kan melambangkan taman bermainnya itu menciptakan suasana yang menenangkan dan nyaman dan karena itu untuk bermain ya pasti untuk bermain yang emang untuk anak-anak. Jadi walaupun film ini menegangkan tapi juga ada rasa menenangkan dan menyenangkan dan kehangatan dari film itu sendiri. Nah, ini selanjutnya adalah eh, elemen tambahan juga seperti ada penghargaan festival, nama aktor, terus ada font atau time Fest dalam judul film The Innocence dan sponsor dan staff yang terlibat dalam pembuatan film. Nah, jadi yang pertama itu ini adalah penghargaan dari film The Chaknes, yaitu merupakan festival film berasal dari Chaknes, Prancis. Sebelumnya, film The Innocence ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Yang kedua adalah ini nama penulis dan sutradara dari film The Innocence itu uh, Eskil Vogt. Yang ketiga adalah adalah tipografi dan judul. Ini menggunakan sans serif dan terkesan klasik ya. Terus yang terakhir adalah staff yang nama staff yang terlibat dalam atau kru ya yang terlibat dalam pembuatan film The Innocence ini dan yang paling terakhir adalah sponsor yang mendanai film ini. Nah, ini adalah tagline atau uh, judul pada film The Innocence atau tipografi ya. Jenis tanda simbol dalam tanda kurung judul film. Makna denotasi tulisan The Innocence berwarna putih dengan latar belakang warna gelap. Makna konotatif tulisan pada poster mencerminkan simbol dari film ini. Mitos font yang digunakan berjenis serif font dalam penulisan judul memiliki kesan yang klasik pada zaman dahulu. Masyarakat percaya dengan sihir kekuatan supernatural, tidak hanya menciptakan estetika visual saja font serif, namun juga menambahkan emosional yang diharapkan oleh penonton. Jadi font ini tuh karena klasik ya, karena kan serif udah lama itu orang-orang dulu tuh masih percaya dengan hal kayak ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu hitam, dan supernatural. Terus didakannya dari sisi supernatural aja, tapi emang ini visualnya juga um, menajamkan emosional, yaitu kalau dilihat semakin jelas font ini agak menyeramkan ya karena struk-struk dan ketegasan yang dari font dari tipografi ini jadi menimbulkan rasa emosional, ketegangan, ketakutan yang cukup signifikan.
makna keseluruhan. Keseluruhan pemaknaan dari poster film The Innocents ini menceritakan berlatarkan komplek apartemen dengan tiga gedung apartemen dengan desain arsitek uh, Skandinavian bermain di dalam apartemen. Susunan langit berada di segala perubahan sesuatu hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Dan sedikit cuaca cerah pada poster menandakan cuaca yang cerah saat libur kursi ayunan serta posisi melayang ini menunjukkan jika Ida memiliki perasaan yang yang membingungkan atau tidak terhubung dengan kekuatan supernatural. Hal ini membuat takut yang terjadi persepsi dengan kekuatan supernatural yang dimiliki anak kecil ini bisa memberikan sesuatu yang budaya atau mustahil gitu ya poster berat melawan gravitasi. Kesimpulan, fungsi poster adalah sebagai media komunikasi melalui visual. Poster film kan media digunakan untuk mempromosikan film dan edukasi penonton seperti apa film tersebut berdekatan pendekatan semiotika Ronald Bastard dalam penerapan pada poster film menerapkan tanda-tanda, simbol, dan inti dari makna denotasi, konotatif, dan mitos yang memudahkan untuk memahami pesan atau desain poster film. Poster film The Innocents 2021 mengandung banyak makna dari pusat karakter utama dalam uh, poster yang poster yang sedang tiduran di atas kursi ayunan terlihat seperti melayang, memiliki perasaannya yang merasa tidak terhubung dengan kekuatan supernatural dan ketakutan yang akan terjadi atau rahasia besar akan menimpanya dengan kekuatan supernatural tersebut. Poster ini juga menyampaikan pesan yang akan menjadi konflik dalam film tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.